Ini paling the best loh, film paling the best kamu loh. Tapi aku nggak ngerasa gitu. Fun fact-nya aku adalah, aku kalau tiap mimpi, aku tahu detail persis ceritanya gimana. Halo semuanya, selamat datang di Ngobrol-Ngobrol Santai. Aku Dila. Aku Sylvia. Dan aku Akil. Nah, jadi bintang tamu kali ini dia tuh seorang penulis dan sekaligus sutradara dari rumah produksi film pendek dan konten film di YouTube. Nah, mereka ini suka bikin film yang judulnya tuh pakai istilah-istilah anak Gen Z sekarang gitu. Contohnya kayak second choice, dry taste gitu. Nah, untuk Akil dan Sylvia sendiri, kira-kira pernah nggak sih jadi second choice atau di dry texting sama pasangan sendiri? Wah, kalau aku sih kebetulan kayaknya jarang, nggak pernah deh. Nggak tahu nih kalau Sylvia nih. Kalau aku sih dua-duanya pernah nih. Jadi second choice pernah, dapet dry text pernah. Karena kan cowok-cowok zaman sekarang ya, sering banget nih tiba-tiba kirim pesan-pesan yang singkat, tiba-tiba bilang oke, iya doang gitu. Hom doang ya. Betul banget. Iya. Nah, pas banget nih sama narasumber kita kali ini. Jadi dia tuh suka bikin film yang relate banget gitu sama keresahan dari anak-anak Gen Z sekarang gitu. Mungkin kita langsung panggil aja kali ya. Kita panggil aja Kak Iqbal Habibur. Oke, semuanya. Halo Kak. Duduk. Oke, jadi ini adalah Kak Iqbal Habibur, yang dimana beliau ini adalah seorang penulis skrip sekaligus jadi sutradara. Nah, apa kabar nih Kak? Baik, alhamdulillah. Walaupun agak dingin nih Bandung. Oh iya, lagi dingin ya, betul. Gak apa-apa, dingin, yang penting sikap dia nggak dingin. Gitu. Oke, mungkin sebelumnya boleh diceritain dulu nih latar belakang kakak gimana nih? Kalau latar belakang sih kebetulan pekerjaan utama sekarang jadi penulis naskah juga, terus sutradara, kadang emang ngambil beberapa proyek iklan juga. Jadi emang banyak hal yang bisa diambil sih, terutama di bidang kreatif ya. Tapi kalau untuk penulisan naskah, kebetulan emang dari tahun 2019 udah start nih, dari mulai kuliah waktu itu. Waktu kuliah juga udah mulai bikin naskah, walaupun ya kadang ada beberapa naskah yang kalau dulu tuh disebutnya cringe gitu, kayak ya. Kayak masuk gak masuk gitu. Nah, makanya kalau sekarang tuh jadi tahun ke tahun tuh makin belajar. Iya. Dan kebetulan aku juga belajarnya tuh enggak di bidangnya langsung, malah banyak ke otodidak kalau aku tuh. Jadi kayak banyak belajar di YouTube, terus tuh ikut seminar, ikut yang workshop dan lain-lain. Seperti itu sih kalau latar belakang dari aku itu gitu sih. Ini dari Vkom atau dari film dan televisi? Kalau untuk penjurusan yang lebih jelasnya sih lebih ke penyiaran ya, penyiaran TV dan radio sih, lebih tepatnya di situ kalau aku tuh kuliahnya dulu. Gitu sih kalau untuk latar belakang yang detail mungkin nanti bisa kita ngalir lah gitu. Ngalir aja. Gitu sih kalau dari aku. Kira-kira nih, tahu suka dalam perfilman ataupun penulisan itu sejak kapan sih? Kalau untuk suka nulis sebenarnya dari SD pun udah suka nulis. Iya, emang dari kecil, bahkan aku tuh bisa acting juga Kak. Jadi bisa acting juga. Jadi kayak dari dulu tuh, dari zaman SD aku tuh selalu parodiin iklan-iklan yang ada di TV. Nah, sekarang kayak iklan. Cobain. Iklan apa ya? Yang ininya yang kayak gitu-gitulah, iklan-iklan yang kayak dulu kayak iklan obat nyamuk atau apa gitu. Iya. Dan emang di sekolah tuh kadang ada ngadain drama musikal kayak gitu. Dan kebetulan aku selalu jadi frontman lah gitu. Jadi orang yang selalu ada di depan untuk kayak gitu. Dan emang sih awalnya di pas SD ya malu-malu dikit ada, cuman ya lama-kelamaan kok jadi nyaman gitu kan. Ya emang sih agak kalau dulu tuh kepikirannya kayak ya udahlah gitu, nggak kepikiran sampai jadi cita-cita. Malah dulu ditanya sama guru cita-citanya apa, jadi tentara, tapi lama-kelamaan susah juga ya jadi tentara gitu. Ya udahlah yang bisa-bisa aja gitu. Emang dari dulunya udah terjun di dunia kreatif, bahkan SMP udah mulai ke fotografi. Udah mulai fotografi, udah coba-coba foto-foto, terus masuk SMA
udah nyoba videografi dan masuk kuliah alhamdulillahnya masuk ke bagian ya kalau bisa dibilang Vkom lah ya, kalau fakultasnya itu Vkom. Emang belajar juga public speaking dan lain-lain, dan emang semua tuh berjalan ya sebagaimana mestinya jadinya. Jadi pas udah jadinya itu, jadi pas penulisan naskah, kalau penulisan naskah sih sebenarnya dari SMA tuh udah mulai masuk teater Kak, dan kebetulan aku selalu ditempatkan untuk di bagian penceritaan. Gitu sih. Gitu. Jadi kalau kayaknya udah berapa tahun ya? 9 kayaknya. 9. Kalau dari SMA itu. Dari SMA. Iya, Oke. udah 9 tahun gitu sih. Iya. gitu. Tadi kan Kak Iqbal cita-citanya jadi tentara nih, tapi kan Kak Iqbal juga bisa acting gitu, berarti Iya. kan secara tidak langsung sudah bisa nih jadi tentara dalam actingnya. Betul Kayak kan? apa kan jadinya kan? Kalau Iya, Kak iya. Iqbal mau jadi apapun sebenarnya bisa, karena Kak Iqbal bisa acting gitu, bisa dijadikan Betul. film Iya, gitu kan. betul banget. Bisa direalisasiin ke naskah ya. Iya, betul banget. Betul, iya sih bener. Kayaknya pengen gitu jadi apa ya? Jadi Ultraman loh. Bisa nggak Betul nih? ya. Oke, sih. Kalau dari ada nggak sih kesukaan kayak ya aku mah kayaknya sukanya nulis naskah itu menjurus ke genre ini doang, Oh. horor doang atau fantasi gitu atau gimana gitu. Kalau untuk genre sebenarnya aku lebih suka thriller Kak. Thriller dan horor. Tapi kenapa bahkan tadi kakaknya bilang ini ceritanya Gen Z Gen Z banget. Banget. Nah, balik lagi ke bagaimana pasarnya kita ya, terutama aku kebetulan punya PH juga namanya Absurd Production. Jadi si Absurd Production ini kalau di YouTube tuh kita harus nyari pasar Kak. Dan kebetulan pasar kita yang ramai adalah di romance, terutama romance komedi. Dan emang ketika aku dulunya emang di YouTube ini tuh semua genre dicoba. Dari mulai komedi, thriller, horor, bahkan kayak fantasi dan lain sebagainya. Dan emang yang rame ini di romance. Dan emang ya mungkin Gen Z-nya agak suka yang menye-menye juga, jadi dan ya sebagai penikmat film thriller dan horor ya mau nggak mau saya harus ngikutin pasar. Makanya ketika pasarnya wah ramenya film-film romance nih, makanya dari situ banyak riset soal kayak mulai dari pendekatan anak zaman sekarang tuh gimana sih, pacarannya gimana sih dan lain-lain. Walaupun saya terakhir pacaran aja 2017 Pak. Jadi emang lama banget, dan emang banyak risetnya adalah ke anak-anak zaman sekarang, entah itu masih SMA atau masih kuliah awal. Tanya-tanya aja semua tentang kayak hal apa yang sering terjadi gitu. Pacarannya gimana? Nah, dan lain-lainnya tuh gimana? Mulai deketnya ya sebenarnya mah kalau suka sih genrenya sukanya yang kayak dibikin mikir atau misalkan jadi benar. Jadi kayak bukan nonton tuh bukan sekedar nonton aja atau hiburan aja, tapi emang ada apa sih, kenapa sih karakter ini. Bahkan saya terjun ke dunia film tuh dulunya adalah penonton yang dibuat mikir. Kayak misalkan nih ada satu film nih, endingnya tuh gantung alias endingnya tuh ya cliffhanger kalau nama bahasa penulisan naskah itu cliffhanger. Nah kalau orang lain mikirnya tuh minta part 2 buat ngejelasin si film ini kenapa nggak gantung. Nah perbedaan mikiran saya adalah saya bikin alur sendiri buat si ending cerita itu. Makanya sekarang jadi penulis naskah. Jadi gitu. Jadi mulainya tuh kayak kenapa sih karakter ini tiba-tiba pacaran sama si ini ya? Kenapa ya? Nah itu kenapa tuh jadi terus-terusan sampai sekarang, dan kebetulan di setiap film yang saya buat saya selalu membuat cliffhanger. Ya sih. Ya karena emang biar ya yang nonton pun kayak kerasa wah apa nih jadi terinspirasi juga. Jadi ya kesannya mah saya juga terlahir dari situ, saya pengen ngelahirin penonton juga yang kayak gitu gitu. Dari banyaknya genre nih, kan pernah tuh genre menulis naskah film apa sih, romance segala macam itu. Yang paling susah tuh apa nih? Genre apa nih? Yang paling susah adalah fantasi sebenarnya. Fantasi. Ya. Kebetulan awal tahun kemarin rilis juga aku tuh bikin film romance komedi fantasi. Itu nyampurin 3 genre dalam satu film. Genrenya emang lebih ke banyaknya komedi. Fantasinya kayak mungkin cuman 30%-an lah. Cuman ketika fantasinya dibuat semuanya bener-bener harus ngeblend sama 2 genre sebelumnya, yaitu romance sama komedi.
Dan emang yang fantasi itu kita harus ngasih ke si penontonnya tuh ngasih benar-benar jelas kenapa hal itu tuh bisa terjadi. Nah, betul. itu yang agak susahnya Harus tuh itu masuk akal ya. harus masuk akal. Walaupun kayak fantasi itu kan kayak di luar nalar lah, di luar Naila ya kan. agak susah juga. Apalagi kan kalau anak-anak zaman sekarang terutama mereka tuh nggak mau banyak dibuat mikir, makanya harus campur-campur genre Kak. Iya. Karena kalau misalkan nih ada beberapa film yang aku tuh pernah buat yang langsung to the point, entah itu mengedukasi atau enggak, penontonnya kurang rame. Nah, ketika ngecampurin si genre itu dengan genre edukasi ini, ternyata banyak yang nonton. Oh, ternyata mungkin anak zaman sekarang tuh nggak bisa langsung to the point. Kayak harus ada poin-poin yang relate dulu sama mereka, baru kita bisa ngasih edukasi. Gitu. Ya mungkin kakak-kakak juga gitu kali ya kalau misalkan lagi nonton TikTok atau apa, iya ada relate banget. Ya mungkin cewek kan gitu. Jadi tidak bercerita tapi posting ulang. Nah, gitu. Gitu. Itu sih kalau soal genre yang susah fantasi, romance, dan komedi. Kalau itu 3 dimasukin udah agak lama juga. Waktu itu juga nulis yang awal tahun kemarin. Saya nulis dari 2 bulan atau 2 bulan setengah gitu. Dan biasanya kalau untuk penulisan saya biasanya yang paling cepat tuh di sebulan. Karena emang ngerjainnya kan film pendek rata-rata. Dan kebetulan yang kemarin tuh film panjang yang agak lama juga durasinya. Jadi agak lama juga untuk proses penulisannya gitu sih. Yang judulnya apa nih Kak yang itu? Kalau yang tadi kalau gitu judulnya Perfect Time. Oh, yang kemarin. Ya, jadi emang itu genre fantasinya itu seolah-olah ada time travel dan time loop. Jadi ada dua hal yang di luar nalarnya tuh satu orang ini tuh bisa ngelakuin time travel sekaligus time loop di satu waktu yang sama. Gitu. Jadi susahnya di situ sebenarnya. Gitu. Berarti itu yang butuh beberapa bulan buat nyusun naskahnya ya? Iya, bahkan kayak aku tuh kan biasanya nulis naskah sendiri ya. Untuk yang kemarin malah harus berdua. Karena emang dari develop komedinya pun aku nggak sanggup karena dari romance sama fantasi udah habis idenya di aku. Makanya ada teman aku yang selalu jadi asrada aku juga, dia yang bantuin soal komedinya. Dan alhamdulillahnya ngehit gitu komedinya. Ya nggak cringe lah gitu asalnya. Jadi emang kalau misalkan udah sebagai penulis ya, biasanya kalau sebagai penulis itu kalau kita udah mentok, kita mau nggak mau harus emang minta saran, minta bantuan ke teman-teman yang kita kadang yang harus satu pemikiran, kadang yang kalau enggak biasanya jadi ngerusak yang asalnya udah nilainya tuh udah 6 nih, tiba-tiba harus ke 0 lagi kalau yang nggak sepemikiran. Ya makanya harus emang cari temennya tuh yang harus sefrekuensi gitu. Kalau enggak tuh udah aja buyar lagi, jadian lagi dari awal. Makanya kalau misalkan bikin naskah nih, nanti teman-teman kalau misalkan ada naskah film atau apa, sebaiknya sih seminim mungkin orangnya, karena makin banyak kepala makin banyak pusing juga ide-idenya. Nah iya itu sih kalau dari aku gitu. Selain kan itu genre itu jadi salah satu tantangan juga ya, apalagi genrenya fantasi gitu. Ada tantangan lain nggak sih Kak selain genre ketika menulis naskah? Kalau tantangan yang lain sih lebih ke actionnya Kak ya, karena actionnya tuh kayak dalam artian dari penataan kamera dan lain-lain itu kan kadang di naskah pun ada ya. Dan emang kalau dari ketika genrenya dari romance ke horor itu udah beda actionnya juga. Jadi kayak misalkan dari romance nih penempatan kameranya cuman di kanan di kiri ini stay udah. Tapi kalau horor misalkan di naskahnya tuh, kalau fun fact-nya adalah kalau misalkan di horor itu jarang ada dialog, tapi banyaknya action line untuk si karakternya. Kayak misalkan nih salah satu contoh, misalkan si karakternya tuh harus keluar dari rumah gitu. Dan di situ tuh nggak ada dialog. Nggak ada dialog. Iya. Mungkin kalau misalkan kakak-kakak pernah nonton film Joko Anwar atau film-film ya horor-horor zaman sekarang, yang dialognya tuh sedikit tapi mereka ngasih banyak action line ke si teman-teman aktornya. Jadi emang kalau misalkan mau lari sana tuh ada action lainnya, dan di situ adalah tantangan untuk kita sebagai penulis gimana sih ngegambarin di otak kita jadi sebuah adegan. Bahkan gini Kak, kalau misalkan mau bikin action line seperti itu kita harus meragain dulu. Misalkan gini contoh nih, mau bikin adegan di lorong di sini, di lorong kampus, mau ke lift.
Misalkan dikejar-kejar sama dosen dari belakang nih. Nah, misalkan gitu komedi ya ceritanya. Lari, jadi si lari itu tuh nggak cuman lari doang, tapi ditulisannya adalah misalkan aku ambil ke Akil misalkan. Akil berlari menjauhi dosen karena dia takut ditagih tugas. Nah, itu kan segitu doang, tapi nanti ketika detailnya adalah si karakter Akil ini harus berlarinya tuh harus kayak gimana, entah itu cepat atau misalkan atau harus tertatih-tatih, pas udah di depan lip-lipnya udah kebuka atau belum. Nah itu tuh semua actionnya harus benar-benar jelas, detail dan sampai akhirnya si Akilnya turun dari lift gitu. Jadi emang susahnya adalah di situ juga sebenarnya. Iya, jadi apa ya, menggambarkan yang ada di otak ya. tulisan gitu ya. Makanya yang lebih bagus itu adalah ketika sutradara dan penulis itu dalam satu otak, Kak. Jadi biar ketika yang nulis tuh dia juga yang ngegarapnya nanti. Karena emang takutnya gini, pernah beberapa kasus gini. Yang nulis tuh pemikirannya gitu. Tapi ketika dikasihin ke sutradara beda. Nah, itu. Beda ya. Nah, makanya kadang beberapa mungkin kakak-kakak pernah nonton film-film remake atau apa, kadang di naskah atau di si pemikiran naskahnya tuh penulis naskahnya gini. Cuman kan karena mungkin sutradara yang tetap nge-lead untuk membuat filmnya, jadi mau nggak mau si penulis naskah harus nyerahin semuanya ke si sutradara gitu. Makanya aku juga di episode ini nggak bisa ngasihin sutradara langsung ke orang lain karena takutnya jadi sayang juga sih idenya kan. Ya kita udah mikir ide-ide bagus nih ini nih tiba-tiba beda nih sama orang lain. Makanya kan tadi aku bilang harus cari yang frekuensi untuk ngevisualisasinya tuh sama gitu. Gitu. Ngomongin ide nih Kak. Kalau nulis nih awalnya iseng-iseng atau kayak lihat kayak misalnya teman lagi curhat, ini bisa nih dijadiin film, atau tiba-tiba lagi tiduran kepikiran apa baru nulis gitu. Biasanya gimana sih Kak? Kalau mendapatkan ide cerita ya kan. Kalau mendapatkan ide cerita tuh banyak, terutama kalau aku tuh karena banyak teman-teman Gen Z juga, terutama cewek, jadi kayak banyak curhat. Itu yang pertama, kayak curhatnya tuh yang sebenarnya nggak penting-penting amat untuk kehidupan aku kedepannya sebenarnya. Cuman untuk sekarang tuh kayak ada yang curhat tuh, wah ide cerita nih. Nah gitu, sekarang gitu. Jadi kayak bahkan kakak-kakak ngundang di sini tuh kayak, oh jadi ide cerita bagus gitu. Ada gitu. Iya kayak banyak peluang aja, kayak dikit-dikit ada yang cerita gini. Oh kayaknya bagus nih. Tapi untuk ngambil ide cerita itu secara langsung nggak langsung comot Kak ternyata. Jadi misalkan nih Kak Akil misalkan curhat ke aku, Kak aku di dry texin sama pacar aku atau apa, Kak Akil doang ternyata yang cerita, aku nggak akan ambil dulu. Nah ternyata kakak berdua ini cerita juga sama, kejadiannya sama, persis banget. Wah ada 3 orang nih, berarti kan yang relate udah ada 3 orang nih. Nah berarti tinggal nyari lagi nih beberapa orang lagi. Aku biasanya nyari beberapa orang yang dengan kasus yang sama tuh minimal 5 orang. Jadi ketika 5 orang ini udah punya hal yang sama, berarti sebagian besar nantinya anak-anak Gen Z itu bakal pernah mendapatkan kasus yang sama gitu. Makanya kalau bikin naskah itu sebenarnya ada 4 tahap, bukan 4 tahap ya, 4 elemen Kak. Yang pertama tuh relate, terus tuh keresahan, terus referensinya gimana, terus story-nya gimana. Nah makanya kayak yang paling penting sebenarnya relate sama keresahan. Nah kayak misalkan relate-nya ke anak-anak sekarang tuh apa sih? Misalkan tadi dry text nih. Nah, dry text-nya gimana sih? Apa sih yang sebenarnya bisa bikin orang tuh dry text misalkan, entah itu selingkuh atau apa gitu kan. Terus keresahan dari diri kitanya apa sih? Kenapa kita mau ngangkat cerita ini? Nah, keresahan kita adalah banyak orang yang nggak menghargai pasangannya gara-gara misalkan cuman gara-gara chat yang yang dingin banget nih. Nah, itu kan keresahan, ambil. Nah, yang paling penting jadi sebenarnya untuk cerita tuh 4 elemen itu tuh dibagi 25. Jadi biar 100 tuh harus 4 itu tuh harus benar-benar saling melengkapi gitu. Terus selain dari curhat, kadang aku juga suka nonton FYP juga. Apa nih yang lagi rame nih? Bahkan kayak kemarin nih sebelum kesini malah ada temen di satu PH aku juga, dia ngirimin satu fenomena yang baru katanya. Ada namanya hobi Gen Z zaman sekarang first date.
Iya itu first date doang tapi nggak dilanjut katanya. Jadi kayak first date nggak cocok, first date lagi gitu ya. Sekali doang Iya, sekali doang. Jadi relate banget. beda-beda pasangan tapi first date terus gitu. Kayak idenya bagus nih gitu kayak. Bagus nih pas emang lihat di FYP-nya emang rata-rata cewek juga sih yang first date cocok nih. Ambil. Kadang gitu. Jadi emang nggak semua harus dari cerita orang, kadang dari FYP ya. Apalagi zaman sekarang ya sosmed luas banget gitu. Terus emang kadang juga dari pengalaman sendiri pasti itu, karena pengalaman orang lain. Bahkan ada aku tuh orang yang sering dengerin cerita orang lain kak, even random banget. Kayak misalkan contoh, aku pernah naik ojol, kebetulan dari DU nih, dari Bupati Ukur, dari DU ke rumah, naik ojol dia nyeritain soal keluarganya. Dan itu tuh benar-benar jadi film. Jadi emang karena ceritanya emang menarik, terus aku minta izin juga ke dianya, walaupun kita cuma sekali ketemu kan. Cuman dianya juga kayak Akang bikin film ya gini. Ya aku kasih tahu aja ya kan. Ya lumayan mungkin untuk dia, tapi cuman dianya juga nggak mau kalau nama asli dia jadi film gitu. Dan emang serandom itu kadang bikin dapat ide cerita tuh, tapi kadang kayak ngelihat sesuatu aja kayak misalkan tadi di lift nih, misalkan lagi naik tiba-tiba misalkan ada yang lagi ngobrolin apa, bahkan itu bisa jadi ide cerita. Iya, kayak sebenarnya satu langkah saya keluar rumah atau satu langkah kemana pun pasti ada ide cerita gitu, karena ya karena mungkin sering juga kali ya, jadi kayak dikit-dikit tuh ada nih, bisa lah dan gitu kan. Jadi ide cerita itu sebenarnya gak harus dicari, tapi cari aja yang dekat deh. Ya, misalkan teteh berdua ini lagi sedang dalam fase apa nih, misalkan quarter life crisis misalkan gitu. Kan itu tuh hal yang dekat ya. Kadang kita tuh nyari tuh yang jauh ya, jangan tentang konflik apa atau apa. Tapi kan sebenarnya yang pada akhirnya kita tuh merangkul diri sendiri dulu. Hal yang terdekat dulu baru ke yang jauh gitu sih kalau untuk ide cerita. Kalau kakak sendiri ketika menulis naskah ada suatu kebiasaan gak atau metode tertentu yang bikin biar lancar nih, misalkan aku harus bikinnya di mana gitu, harus pas aku lagi apa gitu. Kalau kebiasaan yang pastinya saya harus minum kopi ya. Gitu, kopi. Tapi sebelum minum kopi makan dulu nasi, karena kalau nggak minum kopi, kalau nggak makan nasi nggak makan kopi, nggak makan nasi nggak minum kopi. Gen Z banget kan? Asam lambung. Ya takutnya asam kan. Terus kalau nggak minum kopi, terus emang aku tuh harus tempatnya yang nggak terlalu ramai. Kayak misalkan dan emang tempatnya nggak bisa di satu tempat yang itu terus. Misalkan di kamar tidur nggak bisa di situ terus. Kayak misalkan harus ke kafe nih, tapi kafenya jangan yang rame. Kayak yang benar-benar untuk WFC dan lain-lain gitulah. Jadi emang untuk ritual lah disebutnya tuh ritual naskah. Ritual naskah itu biasanya emang yang pertama sih biasanya yang paling dasar itu adalah yang tadi balik lagi ke 4 elemen itu, referensi. Jadi aku tuh banyak nonton film dulu apa yang aku mau buat, kayak misalkan yang tadi Perfect Time ini tentang time loop sama time travel. Aku ya banyak nonton kayak time travel, time loop dan ini konsepnya kayak gini. Nah setelah itu baru deh aku coba ke bagian naskah, dan ritual yang pertama itu nonton film, yang keduanya baru minum kopi. Terus tuh ya cari-cari tempat yang emang tenang dan lain-lain, karena emang jujur aku kalau bikin naskah tuh kan nggak boleh banyak orang. Kalau banyak orang mending aku nggak bisa ngetik gitu. Bahkan kayak teman-teman nih, misalkan aku lagi ngetik nih, tiba-tiba ada teman-teman yang mau datang nih ngedatengin aku ke kafe, aku lebih baik matiin laptopnya. Karena kalau misalkan ngetik sambil ngobrol sama mereka, ya ketikannya jadi nggak jelas. Jadi mending udah tutup aja. Pernah waktu itu banyak kejadian kayak gitu kalau aku tuh kayak gak jadi ngetik gara-gara diajak ngobrol terus gitu. Harusnya ide ini tuh udah jadi naskah, malah dapat ide baru gitu. Karena yang datang orang gitu kan. Gitu sih kalau aku gitu. Agak susahnya. Kan kakak juga ya selain jadi penulis naskah, produser juga, sutradara juga. Perbedaan besarnya tuh apa sih? Ada perbedaan nggak antara menjadi sutradara, produser? Kalau perbedaan sih sebenarnya cuman lebih ke teknis ya, kayak kalau untuk penulis naskah kan yang paling tepatnya itu di praproduksi ya, kalau misalkan bikin naskah dan lain-lain. Dan untuk sutradara biasanya disimpannya di pas produksi, kayak di lapangan gimana dan lain sebagainya. Makanya aku tadi bilang
si sutradara sama penulis naskah tuh minimal mah harus satu otak yang sama atau satu orang yang sama, biar ketika praproduksinya A, produksinya juga A gitu, biar nggak miskom lah intinya. Makanya kalau perbedaan signifikan sih nggak terlalu, karena emang untuk produksi dan lain-lain pun sutradara pasti stay-nya adalah di produksi dan pasca produksi biasanya, dan untuk si penulis biasanya di sebelum produksi alias praproduksi. Jadi perbedaannya, dan emang kalau untuk tantangan, nah itu yang beda paling. Kalau untuk tantangan biasanya kalau sutradara itu harus banyak ide-ide yang dadakan, kayak misalkan nih di naskahnya tuh harus hujan, atau misalkan harus terik panas matahari, tiba-tiba hujan. Nah itu tugas sutradara. Penulis naskah sebenarnya bisa-bisa aja untuk langsung, cuman kan kadang ada beberapa orang yang penulis naskahnya beda nih sama sutradara. Tapi kalau misalkan dua-duanya satu orang dua role gitu, nah jadi mau nggak mau ya si penulis naskah itu alias si sutradara itu tuh harus punya ide dadakan untuk mengubah si keadaan itu. Bahkan aku pernah kayak misalkan di scene-nya tuh harusnya hujan, kita mau nggak mau, dan itu tuh kebetulan lagi malam, kalau nggak salah latarnya malam, harus hujan, dan itu lagi musim panas. Ya, agak susah juga gimana ya ini. Iya, PR banget, jadi gimana ya? Oh ya udahlah, kita akalin aja, kita ngambil selang air, kita ya pura-pura jadi bikin hujan-hujanan gitu. Udah gitu. Jadi emang harus punya ide sedadakan itu untuk jadi sutradara. Gitu sih kalau berbeda. Berarti dari kemungkinan pas masa produksi itu ada naskah yang berubah nggak? Pasti ada. Bahkan jangankan aku ya Kak yang suka bikin film pendek dan lain-lain, kayak event-event film layar lebar pun pasti ada. Pasti. Karena emang yang kayak gitu tuh ya kita nggak tahu ya kayak kondisi di lokasinya gimana dan lain-lain gimana. Jadi biasanya harus punya plan B. Bahkan sampai plan D pun harus ada. Bener-bener kayak kerasa waktu itu juga aku tuh pernah yang harusnya syutingnya tuh kalau nggak salah siang gitu, cuman molor waktu dan emang kedeket-deket maghrib nih jam 6, dan mau nggak mau sih adegan itu harus hari itu beres karena besoknya emang nggak bisa nih. Ya mau nggak mau kita harus ambil resiko itu gitu, karena emang nggak bisa lagi kayak kalau kita maksa pun jatuhnya kalau misalkan kita tunda-tunda pun jatuhnya jadi kayak ya jadi makin lama, budget makin nambah lagi dan lain-lainnya. Banyak pertimbangan lah kalau misalkan hal-hal kayak gitu sih dari aku. Kalau naskah nih kan udah beberapa banyak ya pembuatan naskah. Nah, naskah yang paling disukain sama Kak Iqbal itu apa sih? Wah, saking banyaknya saya lupa ini. Yang paling berkesan yang mana ya? Jujur saya banyak bikin dulu tuh kayak film ini, kadang setelah film ini tuh wah bagus nih film ini nih. Ini juga bagus nih. Nah gitu kadang kepikirannya tuh nggak tahu gimana. Jadi emang kadang beberapa karya tuh nggak bisa kita bener nilai 10/10 gitu, karena emang pasti ada kayak ada kurangnya nih, ada kurangnya gitu. Bahkan kayak yang viewersnya paling gede aja di YouTube aku tuh, aku nggak anggap itu yang paling bagus menurut aku ya. Tapi kalau yang nonton mungkin itu yang paling bagus nih. Jadi kalau menurut aku tuh biar mungkin dari diri akunya ngerasa biar terus bikin mungkin ya. Jadi kalau misalkan ada yang bagus banget tuh kayak udah beres gitu, selesai perjalananku gitu. Tapi kalau misalkan tiap karya pasti ada kurangnya, aku tuh tiap next karya yang aku mau naikin lagi tuh, aku harus belajar dari karya sebelumnya. Walaupun kayak banyak nih teman-teman kayak event Perfect Time yang tadi aku buat ya 2,5 bulan, aku ngerasa masih kurang. Tapi teman-teman aku semua yang nonton itu mikirnya ini paling the best loh, film paling the best kamu loh. Tapi aku nggak ngerasa gitu. Nah makanya kayak mungkin dari diri akunya mungkinnya yang kurang ngerasa kalau ini tuh bagus gitu. Tapi itu tuh jadi pelajaran aku juga dan semangat aku juga gitu. Jadi kalau untuk film terbaik sebenarnya semuanya terbaik. Tapi untuk yang bener-bener terbaik banget itu kayaknya nggak ada deh Kak. Karena emang setiap karya tuh ada adegan yang terbaiknya dan adegan yang terburuknya juga. Jadi nggak bisa kayak ini the best banget, walaupun event yang banyak penontonnya pun aku nggak ngerasa gitu. Kayak ini mah hoki,
ini mah hoki terus aja. Yang ini hokinya itu kayak nggak mungkin dong hoki sampai 5 kali kan gitu. Kayak, ini hoki. Dan emang tapi ini tuh bagus kata orang. Tapi kata aku agak kurang apa ya gitu. Jadi terus aja gitu. Jadi kalau untuk terbaik sebenarnya tidak ada ya yang benar-benar the best banget gitu. Tapi itu tuh jadi apa ya? Jadi motivasi ya. Iya, Oh, berarti jadi kedepannya aku tuh harus kayak gini filmnya. Iya betul, Harus seperti ini betul. gitu ya. Iya jadi biar ada semangat lagi Semangat Kak. lagi. Gitu sih. Jadi itulah yang membuat aku konsisten sampai sekarang. Ya kalau misalkan udah ada yang bagus banget, udah beres. Iya, Karena jadi- udah mencapai titik kesempurnaan terindah udah Iya, di situ. ngapain Udah. lagi Mau ngapain gitu. lagi kan itu paling bagus gitu. Iya, Makanya benar-benar, terus benar. terus gitu. Gitu sih kalau aku. Kalau Kak Iqbal kan tadi sutradara sekaligus penulis. Nah kira-kira nih dari teman ataupun kerabat Kak Iqbal ada gak sih yang ini aku harus ajarin nih biar ada penerus aku gitu. Kalau itu kebetulan di PH aku juga ada kayak mungkin kalau lebih official mah kayak akademi gitu. Oh, iya. Jadi emang ada beberapa teman-teman yang ya Gen Z junior aku yang umurnya 18, 19 kayak ya 20 ya masih di bawah aku lah gitu kayak mereka kadang emang kayak bahkan yang tadi yang ngasih tahu ke aku yang first date tadi Iya. itu umurnya baru 19 dan aku baru tahu gitu. Iya. Oh emang ada yang gitu apalagi nih gitu Gen Z ada aja gitu. Cuman dia yang kasarnya baru belajar pun udah ngerti oh ternyata untuk nyari ide itu nggak harus yang kayak jauh-jauh dan emang yang terdekat dari dia dulu aja dan emang mungkin di FYP dia yang muncul itu gitu PLP iya. hobi terbaru Gen Z first date Iya. gitu. Jadi emang kalau untuk penulis kebetulan emang kita juga kadang ngetes kayak beberapa teman-teman yang lain ayo kalau mau punya ide cerita bikin aja kita diskusi bareng bahkan kayak beberapa film di kita pun di Absurd Production ada yang emang bukan buatan aku Kak benar-benar kayak pure mereka gitu. Oke. Jadi di kita tuh ada yang kayak open recruitment gitu untuk member gitu kayak member baru kayak anak-anak baru buat belajar di perfilman dan lain-lain. Dan emang aku juga kadang ngasih kalau di member baru tuh biasanya mereka dituntut untuk bikin film pendek. Nah biasanya naskahnya tuh mereka yang buat. Dan aku di situ cuman sebagai produser biasanya. Jadi emang lihat-lihat dulu. Mungkin kalau kakak nanti kalau udah beres ini ada beberapa tuh kayak film Sleep All, Pick Me itu Iya. ya itu bukan buatan aku. Itu benar-benar buatan pure anak-anak baru waktu itu tahun 2023 nggak salah. Itu anak-anak baru yang buat. Aku cuman datang liatin syuting, syuting udah beres. Gitu. Makanya dan alhamdulillahnya untuk anak-anak sekarang tuh mereka udah tahu pasar. Jadi ketika mungkin sebelum masuk ke Absurd itu sendiri mungkin mereka lihat dulu film-film terdahulu ya mungkin lebih ke genrenya di romance nih dan komedi makanya mereka udah ngerti pasarnya kesini aja gitu sih paling gitu kalau untuk penerus gitu. Aku kan sebenarnya aku juga suka nulis ya dari SMP tuh udah nulis karena aku tuh tipe orang yang imajinasinya tuh tinggi gitu, pingin ini gitu di pikiran tuh. Terus aku selalu pingin buat itu tuh jadi tulisan. Aku mulai itu dari Wattpad kan. Di SMP tuh udah mulai nulis Wattpad. Kebetulan aku juga K-popers, jadi pasti suka halu gitu kan ya. Wah itu banyak tuh penulis aku tuh yang itu. Iya kan? Jadi aku nulis tuh misalkan aku sama si idola aku dan sebagainya. Tapi karena masih SMP, jadi tulisannya masih cringe parah. Setelah aku lihat sekarang aku baca lagi sekarang, wah ini alurnya udah bagus nih, tapi cringe banget ini. Mulai dari bahasanya, udah kayak wah ini mah nggak ini banget gitu ya, perlu belajar lagi gitu. Terus kebetulan aku juga suka banget sama fantasi, karena di Indonesia kan jarang ya. Iya jarang banget, Jadi suka dari luar, kalau dari luar kan banyak ya Marvel segala macam. Jadi aku tuh suka genre yang di Indonesia tuh jarang ya. Kalau dari kakak sendiri ada kepikiran nggak bikin genre yang wah kan tadi kebanyakan tuh relate ya pengen nih bikin yang beda gitu yang ingin tantangan baru keluar dari zonanya yang biasanya relate dan keresahan dari kita gitu. Ada nggak sih kepikiran gitu? Kalau kepikiran pasti ada, tapi tetap balik lagi kalau negara kita ya terutama Indonesia gitu gak bisa jauh dari namanya relate. Iya. Bener. Karena pasar kita tuh itu gitu. Even kayak film horor pun
kita harus ngasih dulu kerelatean dulu ke mereka. Contohnya KKN Desa Penari deh. Iya, betul. Coba relate-nya apa, misalkan KKN-nya kan. Nah, kayaknya nih ke kampung atau bikin apa dan lain-lain itu kan udah relate ke mahasiswa nih terutama gitu kan. Nah, kan gitu. Emang kalau untuk fantasi di Indonesia memang jujur belum ada yang benar-benar goals. Goks banget. Benar-benar goals. Nggak ada. Jarang banget. Kayak even coba aja lihat di 10 film terlaris di Indonesia itu rata-rata kalau nggak dari novel, dari Wattpad, Iya. dari thread Twitter dan lain-lain gitu. Nggak ada kayak bahkan aku seneng waktu Agak Lain banyak yang nonton karena itu benar-benar original banget. Original, iya, Iya, iya. dan emang salah satu-satunya mungkin ya film yang nggak diadaptasi dari apapun gitu. Iya, betul. Nah, gitu. Makanya kalau Indonesia untuk ngomongin fantasi bakal rame mungkin di lain hari, mungkin di masa depan mungkin ada ya. Cuman mungkin tetap balik lagi orang kita tuh butuh ada yang namanya relate walaupun kita tetap walaupun kita mau ada di fantasi. Makanya aku di Perfect Time tuh kalau aku spill dikit ceritanya ya. Jadi di Perfect Time ini juga aku tuh fantasinya tuh cuman 30% tapi tetap relate-nya adalah ketika orang tuh nyesel ketika di masa depan dan dia tuh kadang ada selalu mikir gini, gimana ya kalau dulu tuh aku nggak kenal sama dia atau apa. Nah itu kan kayak omongan doang ya. Nah aku jadiin cerita aja, jadiin iya makanya gimana sih ketika omongan kita tuh jadi kenyataan. Nah misalkan aku pengen balik lagi ke masa lalu, aku pengen ngubah itu semua biar hidup aku tuh hari ini nggak nyesel gitu. Nah itu kan jadi kayak cuman omongan doang tapi yang jadi fantasi adalah ketika dia benar-benar balik lagi ke masa lalu buat ngerubah itu semua. Itu tuh udah kayak relate omongan zaman sekarang dan akhirnya disambungin sama fantasi gitu. Oke, jadi sebenarnya fantasi juga bisa, tapi mungkin bisa disatuin sama keresahan kita juga. Nah, iya. Jangan relate juga gitu ya fantasinya. Iya, kadang emang kalau fantasi tuh mungkin kayak kakak mungkin karena imajinasinya terlalu tinggi kadang melupakan realitas asli gitu. Ya kayak misalkan contoh nih kayak tadi apa sama misalkan bias ya. Iya, bias. Misalkan aku pernah nikah sama Jungkook misalkan gitu. Adegannya kayak gini. Cuman kan tetap ya balik lagi kayak di realitasnya apakah Jungkook tahu kamu hidup atau tidak kan? itu yang paling penting. Ya itu kan masuk akal enggak gitu kan. Tapi kalau misalkan ganti deh Jungkooknya yang agak realistis dikit misalkan. Jadi kan agak ternyata gini. Jadi udah tahu kalau misalkan kalau kita udah halunya di luar batas biasanya orang-orang yang nerima tuh enggak semua orang. Betul. Jadi mau nggak mau ke orang yang sama pemikirannya kayak kamu gitu. Kayak misalkan aku halu nikah sama si Jungkook berarti kan hanya orang-orang yang nanti punya halu yang sama, yang suka tuh. Ya kan orang-orang yang halu sih halu penting gitu. Nah kayak gitu. Nah aneh kan jadi halu sih kan tetap kan kita tuh pengen punya karya tuh yang bisa dinikmati semua orang, bukan cuman kalangan tertentu gitu. Gitu sih. Jadi aku juga kan pingin ya. Sebenarnya aku juga pengen jadi saudara karena ya melihat itu aku suka film genre ini tapi di Indo kok dikit banget gitu ya. Jadi aku pengen tuh bikin film yang kayak gitu. Berarti aku harus coba untuk jatuhin si genre yang aku suka sama sekarang tuh lagi happeningnya apa berarti ya. Betul. Aku juga sering nonton drakor kok Kak, senang. Dia kayak mungkin aku spill kayak aku nonton Lovely Runner dan lain-lain. Aku tuh lihat ketika gimana sih orang luar negeri terutama orang Korea ya bikin film tuh emang mereka fantasi. Tapi tetap mereka kayak yang kata aku bilang, kerelatannya ke penonton zaman sekarangnya gimana? Enggaknya emang fantasinya tuh cuman emang di bagian ini doang. Iya. Dan sisanya tetap kayak misalkan kayak entah kayak dingin-dinginan atau misalkan kayak cuman PDKT tapi mau nggak mau, malu tapi malu gitu kan. Yang kayak gigi itu sama. Iya kayak formula untuk bikin fantasi itu sebenarnya nggak bisa bener-bener fantasi kayak even kayak mungkin aku sebut Marvel pun yang bener-bener fantasi tetap ada yang relate ya. Gitu. Emang walaupun yang kadang kita nggak relate banget karena mungkin beda negara, mungkin beda isu juga, beda kehidupan mungkin. Tapi kalau untuk mungkin orang Amerika yang nonton mungkin ini relate nih sama orang kayak nonton film Spider-Man atau apa gitu. Jadi tetap relate untuk mereka. Tapi kan kalau untuk kita kan karena beda budaya juga dan lain-lain. Makanya kayak film-film remake yang datang ke Indonesia tuh kayak misalkan film kayak Miracle in Cell dan lain-lain kan tetap itu adanya filter budaya. Betul. Karena kan nggak mungkin kan kayak
kayak budaya Korea dibawa ke sini, takutnya ada orang yang nggak ngerti, yang nggak ngikutin drakor deh, misalkan takutnya gitu kan. Makanya harus benar-benar di feel. Ya ujung-ujungnya sih nggak relate lagi. Nah, ujung-ujungnya nggak relate, ujung-ujungnya apaan sih ini gitu kan. Cuman kalangan tertentu nanti yang nontonnya gitu. Gitu sih. Kalau dari pencapaian kan udah banyak ya dari tadi disebutin gitu, dari perfilman yang kakak bikin naskahnya. Nah kira-kira ada gak sih keinginan gitu pindah kayak pingin deh coba untuk nulis novel sekarang gitu? Kalau untuk nulis novel ya ada niat. Bahkan aku pernah juga Kak bikin Wattpad dulu. Aku bikin 2 cerita kalau nggak salah. Cuman di 2 cerita itu akhirnya capek juga ya mending bikin film. Padahal lebih capek bikin film gitu kan. Iya. Iya, karena mungkin lebih ke aku tuh kalau udah ada ide cerita aku harus jadi visual. Harus jadi nyata gitu enggak. Iya, betul. Iya, kayak mungkin kalau Wattpad kita kayak cuman di otak doang, kita tuh mainnya di otak doang. Enggak mikirin kayak nanti yang main siapa, ini siapa, bodo amat kan, yang penting ide aku jadi tulisan. Nah, kalau aku tuh udah pikiran kalau tulisan udah jadi tulisan, aku harus jadi bener-bener jadi visual gitu. Nah, dan emang waktu itu nyobain bikin Wattpad juga 2 judul kalau salah. Itu emang tentang thriller sama horor. Dan itu aku dapat ide ceritanya dari mimpi. Jadi aku ini fun fact-nya aku adalah aku kalau tiap mimpi aku tahu detail persis ceritanya gimana. Nah itu nggak tahu itu wahyu dari mana ya, itu nggak tahu. Tapi emang ketika aku udah terjun ke dunia penulisan naskah, aku tiap kali mimpi, apalagi yang mimpinya tuh bener-bener detail, aku tahu. Oh ini detailnya kayak gini, detailnya kayak gini. Bahkan aku kayak mungkin terlalu berpikir, mungkin jadi jatuhnya tuh kayak, oh jadi si otak tuh jadi kayak sering nyerna beberapa ide. Jadi setiap kali mimpi tuh, oh aku tahu tadi adegannya tuh gini, jadi tahu. Mungkin juga Tuhan juga tahu kali ya, oh ini dia penulis. Iya mungkin ya kayak gitu ya. Kita detail aja nih. Iya. Jadi kasih tahu Tuhan gitu. Minatnya. Iya, buat jadi ide cerita gitu. Ada mungkin salah satu Wattpad yang benar-benar mungkin aneh ya bagi orang-orang, tapi kalau kata aku ini tuh ada masuk akalnya juga. Aku pernah nulis satu Wattpad yang judulnya tuh Rumah Pendek, Kak. Nah, Rumah Pendek ceritanya tuh di satu kampung ada satu museum warga lokal gitu. Ada 3 rumah di dalam satu daerah itu tuh. Jadi kayak satu pemukiman ada 3 rumah itu tuh museum. Nah, yang satu kandang kuda, yang satu rumah gedongan, yang satu rumah pendek. Ukurannya tuh cuma 100 cm dari lantai ke atap. Gak tahu gimana itu, aneh banget sumpah, aneh banget. Aku tuh meranin karakter nggak tahu siapa. Aku tuh tahu karakter yang aku peranin, tapi aku nggak tahu itu tuh siapa. Nah, aku tuh masuk rumah itu, dijelasin bahwa ini gini. Nah, yang paling aneh tuh di rumah pendek itu. Di rumah pendek itu ada salah satu patung mayat gitu, yang aku nggak tahu. Dan karakter aku tuh bilang kalau ini tuh cuman ada aja, biar rame aja, biar biar viral aja. Aku tuh sompral ternyata di mimpi itu tuh. Dan emang pas keluar dari museum itu sore gitu, dan emang nggak boleh ada orang yang keluar yang nggak boleh ada orang di museum itu setelah jam 5:30 sore. Dan aku tuh baru keluar dari situ tuh jam 5 sore. Aku mesen ojol, inget banget ini bener, inget banget. Mesen ojol, cuman ojolnya tuh jauh, perkiraan datangnya 25 menit. Karena di kampung. Iya. Di kampung. Jadi pas nungguin dulu, ada si pemiliknya. Kalau nggak salah nama pemiliknya Teddy. Aku inget namanya. Pak Teddy mana nih? Nggak tahu namanya Teddy. Aku inget namanya Teddy. Ya. Nah, si itu tuh baru keluar dari kandang kuda, dari rumah yang satu. Dia keluar dari kandang kuda. Pas aku lihat ternyata ada 3 orang yang sama keluar dari rumah masing-masing. Dan emang kebetulan tiga rumah itu tuh kan harusnya cuma ada satu orang si Teddy doang ya sebagai pemilik museum tersebut. Cuman pas aku lihat ke kandang kudain di sini ada dia, di tengah ada dia, di yang rumah pendek ada dia juga. Wah, di situ udah mulai stres nih, stres. Akhirnya aku keluar deh. Ternyata emang pas keluar tuh banyak kejadian aneh, terutama aku dikejar sama mohon maaf, salah satu pocong yang terbang, bener-bener terbang. Aku itu terbang, dan itu tuh pas ngedeketin aku tiba-tiba hilang, aku jatuh, tiba-tiba dia ada di pinggir aku. Dia bilang aku itu nyata.
dan pas aku bangun aku tiba-tiba di rumah pendek itu bareng si mayat itu. Gitu, dadang endingnya tuh gitu. Udah bangun deh. Situ tuh. Udah. Jadi intinya aku nggak tahu mayat yang di rumah pendek itu siapa. Gitu. Jadi emang sedetail itu dari mimpi. Jadi ide itu kadang dari hal-hal yang absurd juga. Gitu. Berarti plok ketiplok dari mimpi itu langsung jadi. Iya, bahkan aku di HP Kak, kebetulan aku di HP di notes aku selalu nulis mimpi ini tanggal segini, jam berapa, apa aja yang aku ingat. Aku udah nulis cerita dari mimpi ini dari tahun 2021. Jadi emang setiap kali mimpi, walaupun kadang mimpinya tuh emang benar-benar nggak kayak plotnya tuh, ya dari ini tuh tiba-tiba ke sini, dari ke sini, apaan sih ini tuh. Tapi emang kadang ada beberapa adegan yang aku ambil dari mimpi untuk dijadiin di naskah. Berarti lebih gampang nggak tuh? Iya, kayak misalkan nih, aku lagi bikin cerita tentang anak SMA nih, dan aku mimpi tentang anak SMA. Adegannya tuh di depan mading, terus ada cewek, udah gitu doang. Aku nggak tahu ngapain itu tuh, tapi cocok nih kalau buat adegan aneh. Boleh nih, gitu. Nah boleh nih, tinggal tambahin lah bumbuin dikit gitu. Jadi gitu, jadi emang serandom itulah untuk ya kalau dan Wattpad. Salah satunya itu sih. Jadi aku nulis selain naskah juga aku nyobain di Wattpad. Terus kadang juga ini nulis diary. Jadi kayak diary kayak. Tapi kalau untuk diary mungkin sekarang karena mungkin lebih banyak kerjaan jadi capek juga untuk nulis diary. Jadi kayak nulis tuh udah muak sih lebih tepatnya, kayak udah nulis di naskah, udah nulis di laptop lah, di komputer, ini harus nulis lagi jadi makanya udahlah ini kesampingan dulu, lagian nggak terlalu ini juga terlalu prioritas juga gitu sih kalau untuk nulis. Ya kalau untuk jadi penulis novel ya kebetulan aku juga suka sama Raditya Dika Kak. Jadi aku juga suka, awalnya sih suka film-filmnya dan kebetulan baca juga novel, terus aku juga suka baca novel Firsa Besari. Jadi emang banyak referensi yang jadi nantinya tuh jadi dialog gara-gara baca beberapa novel. Tapi aku tuh nggak tipikal orang yang bacanya tuh intens. Makanya aku tuh nggak siap jadi penulis novel adalah karena aku juga bacanya nggak intens. Jadi kan kalau mau jadi penulis novel kita juga harus sering baca juga kan. Kayak aku nih suka nonton film, berarti kan kalau untuk jadi pembuat film juga cocok karena aku selalu nonton gitu. Gitu kan paling. Kalau aku lihat nih di YouTube-nya Absurd Production, ini kan mau ada film baru yang keluar tuh Badut Cinta ya. Iya. Betul. Boleh kali sharing-sharing Badut Cinta, prosesnya atau penulisan naskahnya seperti apa? Kalau penulisan naskahnya unik sebenarnya ini Badut Cinta tuh. Awalnya tuh mikirnya gini, banyak teman-teman ya, teman-teman terdekat yang kadang nggak pakai logika untuk untuk apa ya, kasarnya untuk entah itu deketin cewek atau misalkan entah lagi sama pacarnya, dan jadi si Badut Cinta itu premisnya adalah tentang kebodohan manusia kalau lagi jatuh cinta. Udah intinya itu. Intinya itu. Itu kan gitu kan. Siapa nih? Bahkan ada salah satu kata yang aku tulis, benar-benar tulis itu dalam hati aku banget. Aku bilang kalau orang bijak sama orang bodoh itu nggak ada bedanya kalau lagi jatuh cinta. Oh iya. Coba aja gitu. Dan emang kalau kebodohan itu datang kadang dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Gitu. Jadi emang tentang intinya badutnya itu hanya sekedar kedok soal kebodohan itu sendiri, karena kan kalau badut ini lebih kesuka membuat hal bodoh untuk menghibur orang lain. Nah itu jadi emang nge-relate-nya adalah nyari sesuatu yang yang ngerasa kalau anak zaman sekarang tuh kadang nggak pakai logika untuk melakukan hal-hal yang kasarnya ngikutin hati mereka. Kadang ayo ikutin kata hati kamu, tapi kan hati juga harus barengin sama otak gitu. Nah, apakah logikanya masuk gitu kalau kita tiba-tiba misalkan dia ulang tahun kita kasihin ini, tapi dia pas kita ulang tahun dia nggak ngasih apa-apa, kan tetap excited sendirian, itu nggak enak gitu kan. Banget ya, banyak excited aku sendirian. Ya gitu, makanya banyak fenomena yang sebenarnya di anak zaman sekarang tuh gampang loh jadi bikin film gitu, gampang loh dibikin karya, karena emang anak sekarang tuh dikit-dikit jadi masalah. Kayak even dry text deh Kak. Ya Allah. Pas ditanya nih, aku pas riset nih, emang dry text tuh kenapa gimana? Misalkan ditanya, misalkan ceweknya nih, bubble chatnya ada 5 nih. Cowoknya cuma 1, ini permasalahan nih, kenapa bubble chatnya 1?
Padahal mungkin biasanya mungkin bisa aja orang itu emang kayak gitu gitu Iya, ya. dan Bukan emang yang tipe yang Iya, chatnya banyak. dan emang beberapa ada teman-teman juga yang pacaran kayak chat aja gitu, cuman pas ketemu ya seru gitu. Ternyata emang mungkin karena di chatan malas ngetik kali ya udah pianan aja gitu. Nah gitu. Jadi kalau untuk ya balik lagi ke si Batu Cinta, jadi Batu Cinta ini lebih ke bagaimana penggambaran seorang manusia ketika jatuh cinta, dia kadang ada keras kepalanya, ada kalau kata orang lain itu tuh nggak benar, tapi menurut dia tuh benar. Kadang keegoisan datang, kayak gitu. Jadi emang sebenarnya bukan sekedar cinta-cintaan, karena aku pun kan belajar juga kayak bagaimana manusia ketika itu. Bahkan aku kayak setiap kali bikin naskah aku dapat ilmu baru. Bahkan aku pernah bikin film judulnya kalau nggak salah Rumah Singgah. Dan di Rumah Singgah ini ada Rumah Singgah 2. Di Rumah Singgah 2 ini si karakter utamanya tuh punya gangguan psikologi dan aku harus belajar psikologi. Ya benar-benar psikologi. Kalau nggak salah tentang amnesia disosiatif. Aku harus belajar itu dulu selama 4 hari. Aku nyari bukunya, aku nyari di Google dan lain-lain. Aku harus benar-benar belajar lagi. Aku kayak kuliah jadinya. Kuliah lagi nih. Walaupun dulu di kampus pernah belajar psikologi, cuman nggak psikologi yang benar-benar detail gitu. Dan tapi aku harus belajar itu dulu. Dan emang setiap kali bikin film pasti ada ilmu baru yang aku dapat gitu sih. Dan kalau untuk cinta ya insya Allah sih bentar lagi bakal tayang, jadi nonton aja lah nantilah. Kalau di-spill di sini nanti pada nggak ya udah tahu lah, nggak usah nonton. Pada nonton aja ya, Iya, langsung iya. Cek di YouTube-nya Absurd Production gitu. Dari tanggal berapa nih rilisnya? Kalau rilisnya insya Allah tanggal 11 Februari. Besok. Iya, besok. Ya. Besok. Jadi ya tungguin besok aja lah. Gitu. Oke, terakhir mungkin ya, ada nggak sih kata-kata atau misalkan saran dari Kak Iqbal ini untuk para penulis di sana, tipsnya atau motivasi untuk mereka bisa semakin maju gitu jadi penulis? Yang pertama jangan terlalu puas ya, karena aku pun kalau nulis nggak pernah puas. Karena emang jujur konsisten itu terbentuk dari hal yang kadang kita tuh ngerasa diri kita tuh udah puas. Jadi kalau misalkan udah puas, kadang konsistennya hilang. Jadi mending terus aja nggak puas gitu. Kayak tetap ada pembelajaran di setiap apa yang kita buat gitu. Biar kita terus maju gitu. Ada semangat terus. Jadi kayak biar konsisten ini tuh membuahkan hasil juga sih. Aku juga udah berapa tahun ya berarti 6 tahun 7 tahun konsisten, alhamdulillah ada hasil gitu dari situ. Jadi intinya buat teman-teman penulis jangan ngerasa kalau ini tuh nggak ada hasil, pasti ada hasilnya, cuman biarkan waktu yang menjawab. Jadi konsisten. Ya konsisten. Kayak suka ditulis nggak sih Kak di ending film kata-kata? Ya kata-kata hari ini ya Pak Akil. Aku suka lihat kan teman-teman sempat lihat ya film-filmnya di akhir filmnya tuh suka ada kata-kata. Itu dari mana, dari Kak Iqbal sendiri atau gimana? Biasanya sih aku nyari dulu di Google terus aku pakai bahasa aku sendiri biar aku masuk nih ke anak-anak zaman sekarang. Kadang kan kalau kata-kata di Google tuh kata-kata baku ya, dan kebetulan anak-anak zaman sekarang jarang ngerti juga, makanya aku tuh coba kadang di translate lagi ke anak-anak ke bahasa zaman sekarang biar lebih masuk gitu. Dan emang kalau kata-kata biasanya aku kalau nggak dari Google, dari bacaan aku novel biasanya, terus kadang bacaan buku juga dan lain-lain aku kadang ambil juga ada, tapi aku bikin versi aku sendiri gitu sih. Udah banyak banget ya pengalaman dari Kak Iqbal, cara-cara jadi penulis skrip dan sutradara gitu. Mungkin terima kasih banyak untuk Kak Iqbal sudah meluangkan waktunya bercerita panjang sekali ya sama kita gitu. Terima kasih banyak. Siap, mungkin itu aja ya pembahasan santai kita mengenai dunia penulisan khususnya di bidang perfilman ya. Betul. Untuk kalian nih yang mau belajar lebih lanjut bisa follow Instagramnya Kak Iqbal di @iqbalhabibur. Oke, dan juga jangan lupa follow dan subscribe channelnya Absurd Production. Terima kasih. Sama-sama. Aku Dila pamit undur diri. Aku Sylvia pamit undur diri. Aku Akil. Bye bye. Bye.
Oh,